Halo, nama saya Nur Ahmad Syafi Raisa Sani, Ahmad Syafi Raisa Sani, dengan NIM 2021 53131, dan dari kelas B, Sistem Informasi. Hari ini, malam ini maksudnya, saya mau menjelaskan dengan cara saya sendiri mengenai bab pertama dari dasar akuntansi, dan di pertemuan pertama ini iya, tujuan dari bab pertama ini adalah menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, dua, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan, tiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis, empat, menguraikan profesi akuntansi. Jadi kelima ada mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. 6, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. 7, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga unsur dasar persamaan akuntansi. 8, menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9, menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Oh ya, ini kamera saya di sini, tapi monitor saya di sini, di sini, ya di sini, tapi kameranya di sini. Jadi saya lihatnya di sini sambil ya gantian lah lihatnya. Oke. Di sini kita ada beberapa jenis-jenis perusahaan manufaktur. Ada pertama yaitu Honda, yang kita bisa tahu mereka membuat mobil dan motor. Ada Yamaha juga bikin mobil dengan motor. Intel, ada Intel, komputer, perangkat komputer itu ada di Intel. Ada AMD juga, ada Nvidia juga. Di sini ada Boeing, itu produknya pesawat terbang. Nike, ada sepatu dan pakaian olahraga. Lalu ada Coca-Cola, minuman soda ya. Ada Sprite, ada Coca-Cola, ada beberapa yang lain. Lalu ada Sony, yaitu barang elektronik. Kita kalau kasih tahu yang lain ada Panasonic, ada LG, ada yang lain. Yaitu sama, yaitu barang elektronik. Lalu di sini ada perusahaan dagang. Beberapa contoh di sini yaitu ada Carrefour, barang kebutuhan produknya adalah barang kebutuhan sehari-hari. Ada Kit Station dengan produknya adalah mainan. Electronic City dengan produknya adalah barang-barang elektronik. PSN dengan produk pakaian. Amazon.com ada buku, ada CD, dan produk-produk internet lah pokoknya. Ada eBay juga nanti mungkin. Nah, kalau di perusahaan jasa ada Disney, hiburan. Kalau Disney sekarang hiburan mungkin yang merujuk online sekarang ada Disney Plus, dan mungkin lawannya bukan lawan sih, yang sama-sama masuk ke hiburan online yaitu seperti kayak film gitu, ada Netflix juga, dan ada Garuda Indonesia yaitu transportasi. Ada Marriott Hotels dengan hotel ya, jasanya itu produknya ya hotel dengan jasa. Citibank, keuangan dan perbankan. Telkomsel, dengan produknya telekomunikasi. Ya kita tahu lah, Telkomsel, IndiHome itu ya satu perusahaan ya. Di sini kita ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Ini kita ada pertama adalah perusahaan perseorangan, kedua ada persekutuan,
ketika ada korporasi atau PT, perseorangan terbatas. Ya, pertama, kita coba menjelaskan atau apa sih namanya? Membuka soal perusahaan-perusahaan itu kayak gimana sih? Dari perkataannya tuh kita pasti tahu kalau perseorangan dimiliki oleh ya satu orang atau ya satu orang ini gitu loh. Sini kita bisa lihat keunggulannya, ada kemudahan pengaturan dan biaya pengelolaan yang rendah. Untuk kemudahan pengaturan mungkin yang dimaksud adalah karena ini punya dia sendiri, jadi dia bisa kelola dengan gimana sih dia semaunya lah. Mungkin kalau misalnya dia apa namanya giat terus, ya mungkin bisa gede apa namanya perusahaannya, atau mungkin kalau dia ura-uraan jadi nggak bagus perusahaannya, jadi bisa terus sendiri. Lalu biaya pengelolaan yang rendah karena kita kelola sendiri ya, jadi kita bisa kelola apa namanya pengelolaan biaya yang rendah karena kita yang ngatur sendiri. Dan kedua, ada kelemahan. Kita bisa tahu kelemahannya ada dua di sini contohnya, yaitu sumber daya keuangan yang terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Ya, saya udah ngomong di keunggulan ini tadi, hampir sama sih kayaknya. Tapi kelemahan di sini sumber daya keuangan yang terbatas. Di sini maksudnya adalah karena ini perusahaan perseorangan, jadi dia punya sendiri, jadi jelas uangnya dari uang modal dia sendiri. Jadi ya tergantung dia sih, kalau dia emang modalnya banyak ya harusnya banyak juga. Cuman kalau biasanya perseorangan tuh nggak terlalu banyak modalnya awal. Lalu kewajiban yang tidak terbatas. Karena ini tokonya sendiri ya, apa namanya? Di sini kan kita lihat ada perumpamaan toko Ani. Toko dengan kewajiban yang terbatas itu maksudnya mungkin kayak kalau dia misalnya tidak saya jelasin di keunggulan, kewajiban yang terbatas ini tuh dia bisa aja dia beri berangkat terus ya terserah dia, kalau dia nggak berangkat terus nggak mau buka tokonya ya udah bangkrut aja gitu kan. Yang kedua ada persekutuan yang dimiliki oleh dua individu atau lebih individu. Jadi maksudnya mungkin ada dua atau lebih dari orang, yaitu bersekutu untuk bikin perusahaan atau toko. Di sini contohnya kita ada toko ya, yaitu toko Ani dan Dini. Jadi kita ada dua orang dengan keunggulan, yaitu sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Itu pasti ya, karena itu di sini kan dia persekutuan, jadi nggak satu orang, dia lebih dari satu orang. Sorry itu. Jadi modalnya tuh dari beberapa orang gitu kan, jadi kumpulnya jadi lebih banyak, jadi nggak harus satu orang, jadi nggak berat gitu. Kedua ada tambahan keahlian manajemen, jadi dia nggak sendirian kan gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi manajemennya gitu. Nggak yang satu harus ngapain, yang satu harus ngapain, jadi nggak ke pusatkan sama satu orang yang itu bikin pusing aslinya. Kelemahan, untuk kelemahan sih hampir sama kayak perseorangan, karena ini masih dimiliki oleh dua orang atau lebih, jadi kewajiban yang tidak terbatas. Jadi kewajibannya tuh terserah mereka sendiri gitu loh. Dia mau berangkat ya udah, nggak mau ya udah. Jadi tergantung mereka sendiri kan. Di sini kita ketiga yaitu ada korporasi, yaitu PT. Dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Di sini kita ada contoh yaitu PT Makmur. Keunggulannya, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Ya, di sini maksudnya adalah karena dia biasanya perusahaan PT itu dia menjualnya bukan dia kalau dia mau jual apa sih namanya perusahaannya gitu, dia biasanya jualnya tuh per saham perusahaannya gitu, misalnya dari 100%, nanti si A bisa beli berapa persen dari perusahaannya untuk ya kalau nanti ada keuntungan ya dia dapat persenan dari yang dia beli gitu, misalnya 20%.
Jadi tergantung dari orang yang punya saham itu, dia punya berapa saham, berapa persen. Untuk kelemahan sudah pasti ya, pengenaan pajak ganda karena ini udah PT. PT itu pasti pajaknya lebih besar karena dia usahanya kan sudah besar, jadi enggak seperti perseorangan dan apa tadi persekutuan. Strategi bisnis. Di sini kita ada strategi bisnis, yaitu serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan lebih bersaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Itu terdiri dari strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Ya, strategi biaya rendah. Di sini berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Ya, kita di sini ada beberapa contoh, ada 2 contoh ya, yaitu Lion Air dan Mineral Air Feed. Ternyata ada banyak sih, cuman mungkin kayak apa ya? Di sini kita, saya punya in case mungkin kayak HP Xiaomi ya. HP Xiaomi kalau pada zamannya yang dulu itu mungkin nggak zamannya sih. Untuk sekarang juga misalnya dari Xiaomi dan produk apa perusahaan lain, misalnya dari Xiaomi dan B misalnya. Misal si B bikin HP dengan spesifikasi seperti A, B, C, C, C dengan harga 3,5. Mungkin Xiaomi bisa bikin hampir spesifikasi HP yang hampir sama dengan harga yang lebih rendah, mungkin bisa sampai 2 juta. Itu bedanya bisa sampai 1 jutaan ya. Jadi bisa apa namanya? Jauh lah. Dia itunya jauh. Dia biayanya yang rendah. Di sini ada Lion Air. Lion Air itu lebih ke penerbangan ya. Dia kalau dibandingkan sama Garuda seperti Pak dikasih tahu sama Pak itu lebih murah itu maksudnya. Lalu ada air mineral feed. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Aqua ya jauh karena Aqua udah menang brandingnya udah menang, jadi mereka lebih ke ambil yang biaya apa mendapatkan pasar yang dengan biaya yang lebih rendah gitu ya. Biasanya kalau biaya rendah tuh ngambil kuantitas ya, karena mereka ngambilnya tuh lebih banyak orang. Di sini ada strategi diferensiasi, yaitu sebuah perusahaan desain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki khususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Di sini ada desainer Bian, yaitu ada Electrolux. In case kalau dari saya mungkin ada Louis Vuitton, yaitu produk terkenal dari Prancis ya, yaitu dengan brand-brandnya yang udah bagus dan udah ada brandingnya, orang tuh mau ngeluarin uang yang banyak untuk beli barang itu gitu. Jadi mereka ngambilnya bukan kuantitas tapi lebih ke kualitas ya. Rantai nilai sebuah perusahaan adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk jasa. Di sini ada alur-alurnya. Itu ada input, ada proses bisnis, ada produk jasa, atau jasa, atau terus ada nilai pelanggan. Lalu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau identitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Itu ada level-levelnya ya, orang-orangnya gitu di dalam perusahaan. Ya, proses penyediaan informasi. Satu, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini ada ya, di contohnya ini ada pihak kepentingan. Kalau internalnya ada
manajernya, lalu pemiliknya atau karyawannya. Mungkin kalau eksternal ada pelanggan atau kreditor atau pemerintahan. Lalu eksternal ini mempunyai bisa memberikan menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu proses penyediaan informasi. 4 ada mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan usaha bisnis yang akan memakai sistem informasi akuntansi. Di sini mungkin yang dimaksud adalah mungkin contohnya bisa bisa mencatat pembelian atau ya pokoknya ya ada kaitannya dengan peristiwa bisnis di perusahaan itu. 3 adalah mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya tadi maksudnya itu untuk sistem informasi akuntansi itu ya. Ya terima kasih. Sip.